untuk kegiatan-kegiatan di Mushola Hidayah, khususnya kegiatan Jumat Berkah. Semoga Allah istiqomahkan, Allah berkahi rizkinya, Allah panjangkan umurnya dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga kita yang hadir pada pagi hari ini Allah terus berikan keistiqomahan kita untuk terus kita meningkatkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pelihara kesehatan jasmani dan rohani kita. Allah jadikan putra-putri kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Ala khaziniyah wa ala kuniyatin soleh wa ala khadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyiril al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang sama-sama kita dengarkan kajian tafsir surat Al-Mulk yang akan disampaikan guru kita Kiai Haji Muhammad Salman Al-Hafiz. Kepadanya kami persilakan sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Ahbabuna fillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat iman dan nikmat Islam di dalam kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita hidayah sehingga kita mampu mengerjakan ketaatan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala ijabah hajat dan doa kita. Allah Subhanahu wa taala hilangkan penyakit dan problematika kehidupan kita. Sehat walafiat sekeluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa bisanadil muttasil wa biqaulihi ta'ala. Tafsir surah Al-Mulk ayat ke-16. Qala Allah ta'ala أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء. Apakah kalian merasa aman terhadap zat yang berada di atas langit? Amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda, bahwa dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kalian. Ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mau menegur, sehebat apapun kekuatan kita, sehebat apapun perlindungan kita, setinggi apapun benteng yang mengelilingi kita, pada hakikatnya kekuatan yang ada di dalam kehidupan kita itu gampang bagi Allah untuk meluluh lantahkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut. Aamintum man fis samai, apakah kalian merasa aman terhadap zat yang berada di atas langit? Maka mafhum mukhalafahnya, jangan merasa diri kita ini aman dalam dosa yang kita buat. Jangan merasa diri kita ini punya backupan lalu kita merasa diri kita mendapatkan keamanan. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan jangan merasa aman terhadap zat yang berada di atas langit. Al-muradu biman fis sama, adapun yang dimaksud dengan zat yang berada di langit, wallahu ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
ay al-ali fauqa arsy. Allah Subhanahu wa taala yang zat yang maha tinggi yang bersemayam di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Al-mustawi 'alal 'arsyihi istiwa'an yaliqu bi jalalihi. Jadi man fis sama itu ulama mufassir mengatakan zat yang berada di atas langit adalah Allah Ta'ala, yaitu yang maha tinggi, yang keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatakan alal arsy, di atas arasy, beristiwa sesuai dengan keagungannya. La kamala yatawahhamu al mu'attilun, bukan sebagaimana disangka oleh golongan yang meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Amintum 'adzaballahi alladzi fis sama'i." Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu di dalam tafsir, apakah kalian merasa aman dari azab Allah yang di langit? Ayyakhsifa bikumul arda, bahwa dia akan menjungkir balikkan bumi ini bersama kalian. Yughawwiraha bikum kama khasafa biqarun wa darihi fatahwu fiha ila asfalis safilin, yaitu Allah menjungkir balikkan atau menenggelamkan kalian ke dalam bumi sebagaimana Allah menenggelamkan Qarun beserta rumahnya, lalu kalian jatuh ke dasar bumi yang paling rendah. Ini tafsiran aamintum man fis sama'i ayyakhsifa bikumul ardh. Jadi Al-Imam Abdullah ibn Abbas mengatakan maksud daripada ayat ini, apakah kita merasa aman bahwasanya kehidupan kita ini yang kita lalui dalam perjalanan hidup kita ini, sekiranya Allah tidak menjungkir balikkan kita masuk ke dalam bumi sebagaimana Allah menjungkir balikkan Qarun beserta rumahnya dan isinya yang mereka berada di dalam perut bumi. Fa idza hiya tamur, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang. Maka fa idza hiya tamur, mufassir mengatakan tamur itu artinya taribu wa taharraku harakatan syadidan, yaitu berguncang dan bergerak sangat keras. Sudahlah bergencang, sudahlah bergoncang, bergerak yang gerakannya itu begitu keras atau begitu cepat. Kamaujil bahri indal zalzalah, seperti gelombang lautan ketika terjadi gempa. Jadi pernah terjadi di Indonesia seperti tragedi Pakatu. Gempa, tanah bagaikan gelombang yang rumah-rumah tersebut masuk ke dalam bumi. Ini tragedi Pakatu. Semoga yang syahid di tragedi tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka mati syahid. Maka dikisahkan Sayyidina Ibrahim ibn Adham suatu hari berada di satu tempat yang mana ada raja yang zalim keluar daripada istananya, dan seketika melihat Ibrahim ibn Adham, maka raja ini dengan sombong mengatakan, waktu itu raja keluar dengan pasukannya, dengan tentaranya, dengan kudanya dan jubahnya yang begitu keren. Maka dengan pandangan sinis dia berkata kepada Sayyidina Ibrahim ibn Adham, wahai Ibrahim ibn Adham, apa engkau tidak merasa takut berada di tempat ini sendirian? Gak seperti saya, pakai jubah yang keren, pakai kendaraan yang keren, dan punya pengawal yang banyak. Yang seperti ini saja saya merasa khawatir. Maka Ibrahim ibn Adham seraya berkata, wahai raja yang zalim, saya tidak memiliki istana ataupun pengawal, tapi ketahuilah tempat yang saya pijak saat ini bisa saja
dan kapanpun menenggelamkan saya. Dan begitu juga istanamu, kalau Allah Subhanahu wa taala inginkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan bala tentara daripada langit sebagaimana firman Allah, aamintum man fis samai ayyakhsifa bikumul ardh. Apakah engkau merasa aman dengan zat yang berada di langit? Jadi sehebat apapun engkau mempunyai pasukan, sekeren apapun engkau punya benteng daripada istana, semuanya tersebut tidak akan cukup kuat apabila Allah Subhanahu wa taala yang di langit menyuruh bumi yang berada engkau di tempatnya tersebut untuk dibalikkan daripada kerajaanmu tersebut. Bahkan engkau bisa terkubur sebagaimana Qarun terkubur di dalam istananya atau rumahnya. Maka seketika itu langsung panik ini raja. Yang tadinya kuda dengan gagahnya berjalan, langsung kudanya dalam keadaan panik sehingga kudanya tersebut berlari ke arah istana, masuk dalam keadaan hina ini raja. Maka ulama mengatakan jangan pernah diri kita merasa aman dengan kekuatan kita. Sesungguhnya yang memberikan keamanan bukan benteng, tapi yang memberikan keamanan adalah ketaatan kita kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada kita. Kemudian mufassir mengatakan la ta'manu makrallah, jangan pernah merasa aman dengan makar Allah. Gak apa-apa kita party buat dosa sekarang, nanti kan bisa taubat. Ya kalau bisa. Kalau keburu mati duluan gimana? Jangan pernah merasa aman. Sekali-kali gak apa-apa. Maka sehebat apapun skenario kita, maka kita tidak akan mampu menandingi skenario Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairun makirin. Kita mau buat rencana, kita mau buat makar untuk menipu Allah, tapi tipuan Allah itu amatlah dahsyat. Nah, jadi jangan sampai kita mau mencoba-coba untuk berbuat maksiat. Jangankan mencoba, berpikir untuk berbuat maksiat pun jangan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan terang-terangan di dalam Al-Qur'an, aamintum man fis sama. Apakah engkau merasa aman dengan zat yang berada di langit? Ayyakhsifa bikumul ardh. Sewaktu-waktu bisa jadi Allah membalikkan bumi yang engkau berpijak di tempat tersebut. Maka kudunya kita menjadi hamba Allah, kudu banyak istighfar. Sebagaimana istighfarnya seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala la yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mengazab satu kaum yang mana mereka memohon ampun kepada Allah. Maka ulama mengatakan fata'ajjab. Coba lihat luar biasanya sebuah istighfar mampu meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala kam min umamin qablana kanu aqwa minna. Berapa banyak umat sebelum kita yang lebih kuat daripada kita. Wa aktsara malan wa bunyanan, lebih banyak hartanya dan lebih kokoh bangunan dan tempat tinggalnya. Falamma asau amrallahu arsalallahu alaihimul khasafa wa zalzalata. Jadi berapa banyak umat sebelum kita yang lebih kuat daripada kita, lebih banyak hartanya dan bangunannya lebih megah dan kokoh daripada rumah kita, namun ketika mereka durhaka kepada perintah Allah, Allah kirimkan kepada mereka khusuf dan gempa bumi. Allah kirimkan yang namanya khasafa wa zalzalah, khusuf dan gempa bumi. Qala Allah an qaumi salih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaumnya Nabi
saleh. Fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin. Lalu mereka ditimpa gempa keras sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Ini kalau Allah mau turunkan azab, Allah goncangkan bumi, Allah jadikan mereka, rumah mereka, kuburan mereka. Terjadi di mana? Di Palkatu. Orang subuh masih di dalam rumah, tahu-tahu gempa bumi, mau lari keluar rumah, rupanya rumah sudah amblas masuk ke tanah. Siapa yang menjamin diri kita selamat daripada murka Allah, daripada azab Allah? Al-bala'u ya'um, bala itu menyeluruh. Apabila orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa di satu tempat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mau menimpakan azab kepada orang tersebut, maka Allah tidak menimpakan langsung kepada orang yang berkenaan, tapi satu kampung yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan daripada bala cobaan tersebut mengenai orang yang soleh di antara mereka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan di dalam satu hadis bahwasanya diibaratkan perjalanan manusia yang berbuat dosa kemudian tidak dihalau, diibaratkan orang yang satu kapal yang sebahagian tinggal di lambung kapal dan sebahagiannya di atas kapal. Kemudian apabila orang yang di lambung kapal mau mengambil air, maka dia naik ke lambung kapal, nimba air di laut, kemudian turun lagi. Sehingga salah seorang daripada mereka, kata Rasulullah, berinisiatif, bagaimana kalau kita lobangin saja nih kapal supaya mudah air kita ambil, gak perlu lagi naik ke atas. Maka seandainya salah seorang daripada mereka tidak mencegah satu orang tersebut untuk melobangin kapal, maka semua yang berada di atas maupun yang di bawah semuanya akan tenggelam. Begitu juga azab Allah Subhanahu wa ta'ala, al-bala'u ya'um, bala itu menyeluruh. Menimpa orang yang soleh, menimpa orang yang baik, menimpa orang yang tidak melakukan maksiat, dikarenakan sebab satu orang berbuat maksiat, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan bala menimpa kepada mereka semua. Maka mufassir mengatakan fal amnul hakikiyun laisa bil juyushi. Keamanan yang hakiki itu bukan dengan pasukan. Wala bil husuni, bukan dengan benteng. Bal bi ta'ati rabbil alamin, akan tetapi keamanan yang hakiki itu adalah ketaatan kita kepada Rabb semesta alam. Kita sholat subuh berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, maka dia ada dalam bentengnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu raja yang zalim seketika mau menghukum salah seorang ulama, maka dia tanya, apakah dia sholat subuh? Oh, dia sholat subuh. Kalau begitu udah biarkan dia. Kenapa? Karena kalau saya menghukum dia, sesungguhnya saya telah mengibarkan bendera perang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla fajri fahuwa fi zimmatillah. Orang yang sholat subuh sesungguhnya dia dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benteng bagi seorang yang beriman, benteng bagi seorang hamba, maka benteng hakikat yang sebenar-benarnya seketika dia mengedepankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sewaktu Sayyidina Bilal, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengikuti satu peperangan yang diutus, yang tidak diikuti oleh Nabi. Peperangan yang diikuti dengan Nabi, dihadiri bersama Nabi, namanya ghazwah. Yang tidak diikuti dengan Nabi yang diikuti dengan Nabi namanya ghazwah
yang enggak diikuti namanya apa? Ada yang tahu? Yang tidak diikuti oleh Nabi SAW. Jadi Rasulullah mengutus satu pasukan. Maka di hadapan para sahabat itu enggak ada jalan melainkan lautan. Maka seorang sahabat ini mengatakan, seandainya kami bisa berjalan di atas lautan dan air ini menjadi jalan kami, maka niscaya kami akan menyebarkan kalimat la ilaha illallah ini ke ujung daripada lautan yang tidak bertepi tersebut. Maka salah seorang sahabat membaca ya alimu ya alim ya azim ya alim anta rabbi wa ilmuka hasbi fa anta rabbu rabbi. Maka seketika itu dengan keyakinan para sahabat ini langsung melesatkan kudanya tersebut di atas lautan, sehingga kuda-kuda mereka ini berjalan di atas air yang seakan-akan tidak tenggelam. Coba sifatnya air yang tadinya menenggelamkan, dengan keyakinan dan pertolongan Allah, sifat air yang menenggelamkan tidak menenggelamkan pasukan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, ini ra'aitu, sesungguhnya aku melihat, lam ajidu qatran min ma'in, aku tidak melihat satu tetes pun daripada air yang membasahi daripada kaki kuda-kuda kami. Ini keyakinan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, menjadikan benteng daripada kehidupan seorang yang beriman, Allah turunkan pertolongan. Dan begitu juga Nabi Allah Ibrahim. Siapa kira Nabi Allah Ibrahim yang orang semua melihat, mata melihat, Nabi Allah Ibrahim binasa. Dengan dibakar, yang kayu bakarnya seperti gunung tingginya, dan membakarnya itu dilemparkan dengan manjanik, dengan ketepel supaya hidup itu api. Maka seketika mata semua mengatakan suara yang sama, bahwasanya Nabi Allah Ibrahim telah binasa. Api yang sifatnya panas, yang sifatnya membakar, sifat tersebut Allah cabut. Allah katakan, firmankan di dalam Al-Quran, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin, kuni bardan, jadilah engkau dingin, wa salaman, dan keselamatan ala Ibrahim. Ada yang dingin yang enggak selamat kita, dinginnya seperti di kutub utara, atau tempat yang paling dingin saking ekstrimnya dinginnya itu sampai 40 sampai 70 derajat. Di mana? Di Yakutsk, di Rusia bagian pojok sana. Dari mana saya tahu? Kebanyakan scroll medsos. Nah, itu orang kulkasnya nggak dalam rumah, di luar rumah semua. Taruh daging langsung beku. Nah, berarti apa? Dingin menyelamatkan. Yang memberikan keselamatan siapa? Allah. Maka selama kita mengedepankan ketaatan, maka benteng yang Allah berikan adalah benteng keselamatan kita. Bukan hanya sekedar selamat di dunia, tapi pun juga kita selamat mendapatkan keselamatan di negeri akhirat. Dan begitu juga ada kisah Abu Nuwas. Abu Nuwas ini salah seorang salafun saleh. Abu Nuwas lewat depan rumah mewah yang baru dibangun. Pemilik rumahnya keluar dengan bangga pamer kepada Abu Nuwas. Wahai Abu Nuwas, lihatlah, pilarnya rumah saya ini aja daripada marmer. Marmer atau marmer? Marmer. Lantainya dari batu mulia, dari batu bacan misalnya. Atapnya tahan gempa, kata yang punya rumah itu kepada Abu Nuwas. Bukan Abu Nawas ya, ini Abu Nuwas, salah satu daripada tabi'in. Atapnya tahan gempa, bahkan kemewahannya ini tidak tertandingi dengan rumah-rumah yang ada saat ini. Kata yang pemilik rumah, sekarang saya bisa tidur dengan nyenyak.
tidak takut apa-apa lagi. Jadi kalau orang punya rumah bagus, seakan-akan dia bisa tidur nyenyak, punya ada yang jaga, itu sama dengan raja orang yang punya rumah di zaman Abu Nuwas ini. Maka Abu Nuwas mengangguk-angguk, oh kamu punya itu. Maka Abu Nuwas katakan, bagus, bagus, oh begitu ya. Tapi kalau yang punya langit tiba-tiba bilang ke bumi, telan tuh rumah, ente mau buat apa? Kata Abu Nuwas, kira-kira yang di langit, yang punya bumi, bilang telan tuh rumah, ente mau buat apa? Maka yang punya rumah ini langsung kicep dan langsung jiper. Oh iya juga ya. Sehebat apapun pertahanan kita, senyenyak apapun kita tidur di rumah kita, tapi seketika yang punya bumi katakan, wahai bumi, telan itu rumah. Ente mau buat apa, kata Abu Nuwas. Nah, maka cerita Abu Nuwas ini sama, atau cerita ini sama dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan akhir daripada ayat ini, fa idza hiya tamur. Bumi bisa kapan saja berguncang. Waqala, maka mufassir mengatakan, ulama mengatakan, jadi jangan terlalu pede dengan kekuatan. Jangan terlalu pede dengan kemampuan. Apalagi dengan bangunan kita, ini bangunan tahan gempa. Katanya yang buat Titanic itu ini mustahil bagi pencipta ini untuk menenggelamkan Titanic. Rupanya segede apapun itu kapal Titanic, mudah Allah mau tenggelamkan dengan menabrak bongkah batu es yang Allah Subhanahu wa taala jadikan berada di tengah-tengah samudra. Baru keserempet sedikit saja langsung bocor, kapal tenggelam. Nih jangan merasa pede kalau kita punya diri kuat, kita punya bangunan kokoh, kita punya duit banyak, jangan. Karena yang punya kendali bukan arsitek, bukan kehebatan manusia, tapi yang punya kendali adalah Allah. La ilaha illallah. Wa qala al-ardu allati kanat dhalulan qad tanqalibu 'alaika. Perhatikan, mufassir mengatakan pada ayat sebelumnya Allah berfirman, dia menjadikan bumi itu mudah untuk kalian. Dia menjadikan bumi untukmu mudah. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan. Jadi mufassir katakan, coba kita flashback ke ayat sebelumnya. Allah jadikan bumi ini mudah untuk di tempat tinggali. Ta'ammal. Akan tetapi coba kita perhatikan lagi fi ayatis sabiqah, setelah ayat yang berkenaan Allah jadikan mudah bumi ini untuk ditempati, tapi ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ja'ala lakumul arda dhalulan. Allah mudahkan bumi ini untuk kalian ditempati. Wa fi hadhil ayah, tapi pada ayat kali ini Allah berfirman, ayyakhsifa bikumul arda, bahwa dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kalian. Satu sisi Allah mudahkan kita untuk tinggal, menetap, berjalan, berada di bumi, tapi satu sisi mudah bagi Allah. Sebagaimana Allah mudah jadikan bumi ini untuk tempat tinggal hamba Allah, Allah mudah juga jungkir balikkan bumi yang kalian berada di tempat tersebut. Fal ardul lati tamshi 'alaiha al-yawma bi amani, bumi yang engkau injak hari ini dengan aman, mufassir mengatakan fattabtali'uka ghadan bi amrillah fa kaifa taghtarru biha. Bisa saja menelanmu besok dengan perintah Allah, lalu bagaimana engkau bisa tertipu olehnya. Maka mufassir katakan,
Bisa saja menelanmu besok dengan perintah Allah. Apakah kita ditelan dengan zalzalah, dengan gempa bumi, ataupun ditelan bumi dengan kematian kita, sebagaimana bumi berkata, hari ini engkau berjalan di atasku dan esok hari engkau berada di dalam perutku. Nah, maka mufassir katakan fakaifa taghtarru biha, bagaimana ente bisa terpedaya dengan kehidupan dunia? Coba kita flashback di dalam kehidupan kita. Sudah berapa lama kita hidup di dunia? Apa kiranya yang bisa menyelamatkan kita dalam perjalanan kembali kita dikubur? Kira-kira apa? Anak belum sesuai ekspektasi kita. Amalan kita belum sesuai keinginan Allah. Pengorbanan kita belum sebagaimana pengorbanannya para sahabat dan para nabi. Kalau kita mau flashback diri kita, kira-kira apa yang kita bawa nanti di dalam kubur kita? Apakah kubur kita menjadi rawdah min riyadil jannah atau sebaliknya hufrah min hufarin nar? Maka mufassir mengatakan fakaifa taghtarru biha. Bagaimana kita bisa terpedaya dengan kehidupan dunia ini? Sementara Allah kapanpun bisa menjadikan kita berada di dalam bumi yang kita tadinya berada di atas bumi. Apakah itu dengan bencana? Apakah itu dengan zalzalah atau dengan gempa bumi, ataupun dengan Allah cabut nyawa kita sehingga kita dimatikan, diwafatkan, pun kita akhirnya berada di dalam bumi. Maka kalau kita merasa diri kita aman sebelumnya, maka pada hari ini kita tanyakan diri kita, hati kita, kita belum aman lagi. Bagaimana Abdullah ibn Rawahah menangis seketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu bahwasanya setiap kalian semua akan mendatangi neraka jahanam. Abdullah bin Rawahah menangis. Ditanyakan kenapa menangis? Saya khawatir keimanan saya, amal saya, ibadah saya, dan perjuangan saya dalam menata diri saya untuk Allah belum mampu menyelamatkan saya seketika saya melewati siratal mustaqim. Saya khawatir jatuh. Ini sekelas sahabat Nabi. Kita bukan sahabat, kita bukan orang soleh. Kita kadang belang bonteng tahu Mbak? Kadang ngejos, kadang malas. Kadang semangat, kadang enggak. Ini namanya belang bonteng. Waqala asyair. Jadi orang-orang soleh mengatakan di dalam ucapannya, araka akifan ala dunya wa qad nusibat fakhafuha wa anta la tadri fatanjazib. Aku melihatmu sibuk dengan dunia, padahal perangkapnya sudah dipasang sedangkan engkau tidak sadar lalu terjerat. Ini orang-orang terdahulu seketika menasehati diri mereka mengatakan ucapan-ucapan yang membuat mereka kembali kepada Allah. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai burung, begitu nikmatnya engkau hidup dengan terbang ke sana kemari, hinggap satu dahan ke dahan yang lainnya, dan seketika mati engkau menjadi debu tanpa ada hisab. Sedangkan aku hidupnya telah ditentukan dan matinya telah ditetapkan, dan kematian kami tidak akan pernah menyisakan kecuali bainal jannati wan nar. Kecuali kematian kami ini menyisakan apakah kami berada di surga ataupun berada di dalam neraka. Ta'ammal wa khatimah. Maka coba pikirkan dan renungkan. Al-ayatu tuharrikuka qalbaka minal ghaflati ila khawfi wa minal amni kadhibi ila al-yaqadha. Ayat ini menggugah hati dari kelalaian menuju rasa takut, dan dari rasa aman yang palsu, yang rasa aman yang kita rasakan bahwasanya diri kita aman, menuju kewaspadaan. Nih ayat aamintum man fis samawati
Aamintum man fis samai ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Fa idza masyaita 'alal ardi fatadzakkar anna alladzi sakharaha laka qadirun ayyaj'alaha tabtali'uka. Maka ketika engkau berjalan di atas bumi, ulama mengatakan ingatlah bahwa zat yang menundukkan bumi untukmu maha kuasa menjadikan bumi itu menelanmu. Walakin ma'al khawfi hunaka babur rajai, namun bersama rasa takut ada pintu harapan, kata ulama. Dengan rasa takut ini ada pintu harapan. Berarti apa? Selain kita meyakini bahwasanya dengan ketaatan akan menjadikan benteng untuk kita, maka kedepankan rasa takut seperti ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya apa kira-kira? Sebelum yang sebelumnya. Ayat sebelumnya apa? Alladzi yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun karim. Awal ayatnya apa? Alladzi yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun karim. Alladzi, yang, orang-orang yang memiliki rasa takut di dalam hatinya, lahum maghfiratun, mereka itulah yang mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, maghfiratun wa ajrun karim, dan ganjaran yang mulia. Berarti apa? Di balik daripada setiap ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ada yang namanya roja, harapan dan takut kepada Allah. Tub ilallah, maka bertobatlah kepada Allah, wastaghfir, mohonlah ampun kepada Allah, warji ilaihi, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, qabla an tarji'a ilaihi bil khasfi, sebelum kita dikembalikan kepada Allah dan kita berada di dalam perut bumi. Maksudnya apa? Sebelum kita mati, sebelum kita berada di dalam perut bumi, kita disuruh bertobat kepada Allah. Kita kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan kita memohon ampun kepada Allah. Bahkan terakhir satu kisah, ada ulama namanya Sulaiman al-A'mash. Sulaiman al-A'mash ini salah satu daripada ahli hadis. Muridnya memiliki murid yang alim-alim. Satu ketika Al-A'mash ini ngajar, muridnya cengangas-cengengesan. Setelah cengangas-cengengesan, gurunya ini tanya, ente kenapa ketawa? Kenapa ente cengangas-cengengesan? Kenapa engkau tertawa? Maka muridnya itu ngomong, wahai guru, kata muridnya, hidup ini sekali, harus dinikmati. Hidup hanya sekali, jadi harus dinikmati. Maka Mas mengatakan, amintum man fis samai ayyakhsifa bikumul arda. Maka seketika itu muridnya ini langsung terdiam. Engkau tertawa di atas tanah yang setiap saat bisa jadi tanah tersebut menelanmu hidup-hidup. Maka muridnya itu langsung kicep. Langsung jiper. Maka setelah kejadian itu muridnya Mas ini tidak pernah lagi bercanda, tidak pernah lagi bersenda gurau. Maka ulama mengatakan kehidupan kita ini kudu ada modenya, kudu ada saatan wa sa'ah. Modenya serius, kita serius. Modenya kita bercanda, jangan berlebihan. Kenapa? Karena yang memegang tombol kehidupan kita ini bukan kita. Yang memegang tombol kehidupan kita ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama katakan cukuplah ayat ini menjadi pecutan untuk diri kita, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah,
Nas'alullah ayyaj'alana minal aminina fid dunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang mendapatkan keamanan di dalam kehidupan dunia wal akhirah, wa alla yakhsifa binal arda wa la yu'akhidhana bima fa'ala sufaha'u minna, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiran. Kami ucapkan pada guru kita yang telah menyampaikan ilmunya pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah mahabbah ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.